Black Adam muncul dengan cerita yang menarik baik dari karakternya juga cerita besarnya. Ini membuka cerahnya DC Universe ke depan. Film ini ngasih cerita dan sisi baru dari dunia superhero-nya DC dengan mengintroduce karakter anti-hero pertama mereka, Black Adam, yang soon enough bakal ngacak-ngacak hierarki kekuatan di DCEU. Ada banyak detail-detail menarik yang bakal kita bahas. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari film ini. So, di video kita kali ini gue bakal nge-breakdown film Black Adam. Tapi sebelumnya, spoiler warning dulu nih buat kalian yang belum nonton filmnya. Karena setelah ini yang bakal kalian dengar adalah plot dan ending dari ceritanya. So, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Black Adam menceritakan tentang origin story dari karakter ini dan perjuangannya menjadi pelindung dari kota Kahndaq. Nah, Kahndaq menjadi latar utama di film ini yang diceritakan sebagai sebuah daerah fiksi di DC Universe yang udah eksis sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di mana Kahndaq menjadi pusat peradaban pertama dunia sebelum munculnya peradaban lain seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Roma. Kahndaq nggak bisa dilepaskan sama penjajahan dan perbudakan, di mana sejak awal film ini Kahndaq dikuasai oleh King Ahton, seorang raja tiran yang punya pasukan barbar. Di komik, Ahton lebih dikenal sebagai seorang pendeta dan penyihir di dinasti ke-19 Mesir. Dia adalah pencipta dari sebuah relik magis bernama Orb of Ra yang punya kekuatan dewa, di mana dengan kekuatan relik ini, Ahton bisa berubah menjadi manusia super bernama Metamorph yang punya kekuatan untuk mengontrol semua elemen di bumi dengan tubuhnya. Karena haus kekuasaan, Ahton akhirnya berusaha untuk menaklukkan seluruh Mesir bersama seorang villain bernama Vandal Savage. Ahton dan pasukannya kemudian menyerang kerajaan Kahndaq dan membunuh keluarga Ted Adam dalam prosesnya, yang membuat Ted Adam jadi dendam dan akhirnya membunuh Ahton. Di film ini, King Ahton memperbudak rakyatnya untuk menambang Eternium, sebuah material langka yang hanya ada di Kahndaq. Eternium sendiri di komiknya diceritakan berasal dari Rock of Eternity, realm penyihir Shazam dan Council of Wizards. Di film ini, Eternium punya semacam energi yang mungkin adalah energi sihir yang kekuatannya bisa diaplikasikan untuk berbagai teknologi, seperti senjata, alat transportasi, dan medan pelindung. Ahton menggunakan Eternium untuk membuat Crown of Sebak, sebuah relik magis yang bisa membuat penggunanya mendapatkan kekuatan dari neraka dan jadi Champion of Sebak. Nah, di awal Crown ini dibuat, King Ahton diceritakan seperti buru-buru supaya dia bisa pakai mahkotanya. Nah, ada dua versi cerita yang muncul di sini tentang mahkota King Ahton dan Ted Adam. Versi pertama adalah versi di mana Ted Adam membunuh King Ahton dan pasukannya dengan tujuan mengakhiri perbudakan di Kahndaq. Di versi itu, King Ahton udah pakai mahkotanya, lalu Ted Adam datang dan menggunakan kekuatannya membantai semua orang yang ada di istana. Sedangkan untuk versi kedua, ceritanya berbeda, di mana Ted Adam datang ke istana untuk membalas dendam atas kematian Hurut, dan di poin itu, mahkota Sabak gak sampai ke tangan Ahton, dan setelahnya Black Adam membantai semua orang yang ada di sana. Nah, di akhir film, kita akhirnya ditunjukkan kalau ternyata tujuan mahkota ini dibuat adalah untuk memakainya sebelum pemakainya ini dibunuh oleh sihirnya Ted Adam. Ini supaya jiwa si pemakai mahkota bisa masuk ke Rock of Finality, tempat para iblis tinggal, dan si pemakai akan terpilih sebagai champion dari 6 iblis yang ada di sana. Nah, tujuannya King Ahton adalah tentunya untuk mengalahkan Hurut atau Ted Adam yang jadi hero di masa itu dan membela para budak. Nah, kalau rencananya King Ahton di awal ini berhasil, dia bakal punya kekuatan yang setara dengan Ted Adam dan akan mengalahkan Ted Adam, mengembalikan para budak untuk tunduk lagi kepada Ahton. Sayangnya rencana ini gak berhasil di tangan Ahton, tapi lalu dilanjutkan oleh Ishmael di masa modern dan berhasil. Matinya si pemakai mahkota Sabak dengan sihir Black Adam udah ditunjukkan di film ini sebagai bagian dari ritual yang cluenya terukir di mahkota Sabak, di mana tertulis "Death is the only path to life". Jadi harus mati dulu sebelum jadi Champion of Sebak. Sebak sendiri adalah akronim dari 6 iblis yang menghuni Rock of Finality, yang juga adalah lawan dari 6 penyihir di Rock of Eternity. Ini terdiri dari Satan, Aim, Belial, Beelzebub, Asmodeus, dan Krates.
Untuk championnya, Satan memberikan kekuatan superhuman strength, dan A memberikan ketahanan super, Belial memberikan superhuman knowledge, Beelzebub memberikan kekuatan pyrokinesis atau kemampuan mengendalikan api, dan Asmodeus memberikan kekuatan stamina super, dan Krates memberikan kekuatan terbang. Nah, Rock of Finality sendiri adalah sebuah realm yang merupakan opposite dari Rock of Eternity. Nah, kalau The Rock of Eternity ini jadi tempat disegelnya iblis Seven Deadly Sins, sebaliknya di Rock of Finality justru jadi tempat disegelnya entitas yang disebut dengan The Seven Virtues of Man atau 7 kebajikan manusia, yang adalah Faith, Hope, Charity, Fortitude, Justice, Providence, dan Temperance. Rock of Finality ini juga diceritakan sebagai sebuah realm yang jadi sisi gelap bumi dan jadi tempat terakhir untuk jiwa-jiwa terkutuk. Nah, di masa modern, Ishmael yang merupakan keturunannya Achton berhasil menjalankan ritualnya. Dia mati, masuk ke Rock of Finality, bertemu dengan 6 iblis dan ditunjuk sebagai Champion of Sebak. Dia lalu bangkit lagi dengan bentuk yang lebih kuat. Ishmael awalnya hanya mengincar Crown of Sebak sebagai harta karun dari leluhurnya, yang dimana mungkin awalnya dia juga nggak tahu kalau Black Adam bakal ikut bangkit di proses ini. Nah, waktu Black Adam bangkit, rencananya dia ini berubah, dimana dia menyusun rencana ritualnya supaya dia bisa mati dengan sihirnya Black Adam ketika dia memakai mahkota Sebak. Dan tujuannya, ketika dia menjadi Champion of Sebak, dia akan mendapatkan kekuatan yang akan membuat dia lebih mudah untuk menaklukkan Kahndaq lagi, bahkan menaklukkan dunia. Bangkitnya Ted Adam juga karena peran dari Adriana. Dia membangkitkan kembali Black Adam dengan membaca mantra yang ada di segel Ted Adam. Dan seperti punya koneksi dengan kalung Eternium yang dia pakai, di mana kalung ini menyala ketika dia membaca mantra. Pertanyaannya, orang seperti apa si Adriana dan kenapa dia bisa membangkitkan Ted Adam? Selain karena Adriana bisa membaca huruf kuno di segel Black Adam, Adriana juga adalah orang asli Kahndaq yang backstory keluarganya masih misterius, tapi sepertinya punya role yang penting di Kahndaq, mungkin sebagai pendeta atau bahkan keluarga dari istri Black Adam. Nah, ini dibuktikan dengan Adriana yang memiliki kalung Eternium dari nenek moyangnya, karena Eternium bukan material biasa. Nah, benda ini hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu di Kahndaq. Lambang dari kalung ini juga adalah lambang perlawanan kaum budak terhadap King Achton di masa lalu. So, hampir dipastikan dia adalah keturunan dari pemimpin kelompok perjuangan perbudakan selepas matinya Hurut dan dikurungnya Ted Adam. Dan kenapa ini relate dengan keluarga istrinya Ted Adam? Ini karena tampilan fisik antara istri Ted Adam di masa lalu dengan Adriana ini mirip. Dari sini, Black Adam sepertinya teringat dengan istrinya ketika dia lihat Adriana. Makanya Adriana diselamatkan waktu Black Adam pertama bangkit. Bukan karena dia hero, tapi karena dia teringat bininya ketika ngeliat si Adriana. Faktor asal dari Eternium juga jadi faktor lainnya kenapa dia bisa membangkitkan Ted Adam. Karena Eternium adalah material yang memiliki energi magis dari Rock of Eternity, yang sihirnya bisa dianggap sebagai representasi dari sihir para wizard yang menguasai alam itu. So, dengan energi Eternium ini, sihir segel para wizard berhasil dipatahkan oleh energi yang bisa dibilang hampir sama dengan energi dari mereka saat pertama mereka mengurungnya. Kebangkitan Ted Adam ini menarik perhatiannya Amanda Waller. Dengan laporan dan footage kehancuran yang diakibatkan Ted Adam, dia menghubungi Carter Hall aka Hawkman dan meminta Justice Society untuk menangkap Ted Adam. Waller bahkan memberikan berbagai artefak yang tidak dirilis ke publik yang berisi bukti-bukti tentang kemunculan Black Adam di masa lalu yang nyaris menghancurkan Kahndaq, membantai kerajaan Achton karena dendam. Bahkan dia tahu kalau Black Adam dikurung oleh Council of Wizards karena menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Waller juga membangun narasi kalau Ted Adam adalah orang yang berbahaya dan harus tetap dikurung. Keterlibatan Amanda Waller ini tentunya bikin curiga ya, walaupun sebenarnya nggak ditunjuk-tunjukin banget dari ekspresinya waktu pertama kali ngobrol sama Carter Hall. Tapi ngapain dia ngurusin ada sesosok manusia super yang bangkit di Kahndaq kalau bukan karena ada urusan yang terganggu di sana. Nah, kita tahu Amanda Waller ini adalah orang yang selalu punya agenda tersembunyi di balik semua misi yang dia berikan. Di film Suicide Squad pertama, dia membentuk tim Suicide Squad untuk masuk ke tengah wilayah yang diteror sama Enchantress, tujuannya untuk nyelamatin dia sendiri yang terjebak di sana. Di film The Suicide Squad, dia membentuk tim Suicide Squad kedua untuk masuk ke Corto Maltese untuk menyelamatkan hard disk yang berisi rahasia Project Starro yang melibatkan pemerintah Amerika. Nah, begitupun di series Peacemaker, dia selalu punya agenda gelap tersembunyi di balik misi mereka. Jadi bukan gak mungkin Amanda juga punya agenda gelap di balik misi Justice Society di Kahndaq ini. Apa agendanya? Ini sepertinya berhubungan dengan Intergang dan Eternium.
Keberadaan Intergang di Kahndaq nggak dijelasin di sini, tapi kelihatan kalau mereka menguasai Kahndaq untuk tujuan tertentu, yaitu menambang Eternium yang ada di tanah Kahndaq. Intergang memakai Eternium untuk dijadikan bahan teknologi persenjataan mereka, baik itu transportasi sampai bikin roket yang punya power yang kuat banget. Di balik itu bukan nggak mungkin pemerintah Amerika ada di belakang Intergang. Pasukannya aja kebanyakan orang Amerika kalau kita lihat sekilas. Pemerintah Amerika sepertinya secara rahasia berada di balik operasi militer Kahndaq supaya mendapatkan resource Eternium untuk kepentingan mereka. Nah, kalau Ted Adam muncul dan menjadi champion dari rakyat Kahndaq, pasukan Eternium ke Amerika tentunya terancam. Rakyat Kahndaq bisa merdeka dan gak akan ada lagi kesempatan buat Amerika mendapatkan Eternium. Kalau yang gue lihat di sini, Eternium ini kayak ditreat seperti Vibranium versi DC, dibuat seperti resource penting untuk teknologi dan persenjataan. Dan kebayangkan kalau Eternium cuma dikuasai Kahndaq secara eksklusif, bakal kayak gimana negaranya? Tentunya jadi negara kaya, rakyatnya sejahtera seperti Wakanda. Tapi kenyataannya karena Eternium ditambang oleh Amerika atau sama Intergang, rakyat Kahndaqnya ya gitu-gitu aja, malah tertindas. Cuma ya, sejak dulu emang Kahndaq selalu dijajah. Intergang datang 70 tahun yang lalu dan mencuri resource-nya Kahndaq, mendirikan tambang besar untuk menggali Eternium. Rakyat Kahndaq tersisa, orang di balik Intergang mengambil keuntungan, juga negara-negara yang ada di belakangnya. Nah, urusan Amerika ini tentunya jadi concern-nya Amanda Waller untuk dia urus. Dan dia nggak asal-asal sembarangan untuk ngebuat Suicide Squad untuk menangkap Black Adam. Udah pasti gagal. Makanya dia menyusun strategi untuk meminta Justice Society untuk menangkap Black Adam dengan membangun narasi kepada Carter Hall. Nah, akses Amanda Waller kita tahu ini bisa sampai tembus ke Justice League. Di series Peacemaker aja dia bisa mengirim Justice League untuk menghadapi alien Butterfly, walaupun mereka telat. So, untuk kepentingannya di Kahndaq ini, dia tinggal milih aja nih, mau Justice League atau Justice Society. Dan dipilihlah Justice Society. Tapi kenapa nggak Justice League ya? Menarik. Mungkin kita bahas di pembahasan post-credit scene. Oke, waktu Ted Adam melawan Intergang, kita jadi tahu nih kalau ternyata Ted Adam punya kelemahan. Eternium ternyata mampu membuat Black Adam ini terluka. Ini seperti Kryptonite untuk Superman, walaupun nggak selemah Superman ketika kena Kryptonite. Nah, kenapa Black Adam bisa lemah dengan Eternium? Secara kekuatan Black Adam ini memang berasal dari energi sihir yang ada di Rock of Eternity. Rock of Eternity ini juga adalah tempat asal material sihir Eternium. So, dengan Eternium yang basically punya kekuatan sihir yang sama seperti Black Adam, Eternium bisa digunakan sebagai senjata untuk melemahkan Black Adam, menembus pertahanannya yang nggak bisa ditembus dengan senjata, bahkan sihir biasa. Dan bahkan ini kayaknya bisa membunuhnya. Sayangnya ini nggak diketahui sama Justice Society yang pede aja make kekuatan masing-masing untuk ngalahin Black Adam dan nggak pernah berhasil. Mereka nggak tahu kalau Black Adam punya kelemahan dengan Eternium ini. Nah, kemunculan Justice Society di sini ternyata agak bikin bingung banyak orang ya, karena nggak diceritain originnya, baik itu kelompok Justice Society atau masing-masing dari membernya. Oke, The Justice Society adalah adaptasi dari tim superhero tertua dan pertama di DC Universe, yaitu The Justice Society of America. Di komiknya, mereka dibentuk di tahun 1940-an di era Perang Dunia Kedua, setelah beberapa superhero menyelamatkan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt. Nah, setelah kejadian itu, 8 hero termasuk Green Lantern, The Flash, The Spectre, Dr. Fate, Hourman, The Sandman, Atom, dan Hawkman lalu bersatu dalam tim ini untuk menghentikan invasi dari Adolf Hitler dan melindungi presiden dari serangan pasukan Valkyrie yang dibentuk Hitler. Dan ketika Perang Dunia selesai, pemerintah menjadikan JSA sebagai protektor resmi dari Amerika yang punya role untuk memberantas seluruh kejahatan yang terjadi di Amerika, juga melindungi Amerika dari berbagai ancaman, baik yang datang dari bumi maupun luar angkasa. Nah, kalau di film ini, The Justice Society diceritakan sebagai tim superhero yang dibentuk dan dipimpin oleh Hawkman untuk menjaga stabilitas internasional dan melindungi dunia dengan lebih efektif. Tim ini awalnya cuma terdiri dari Hawkman, Albert Pratt sebagai Atom, dan Kent Nelson sebagai Dr. Fate. Mereka bekerja sama untuk memberantas kejahatan dan membawa perdamaian di dunia. Tapi seiring waktu, tim Justice Society lalu dilupakan semua orang. Selain 3 hero ini, mungkin ada hero-hero lainnya yang juga ada di tim ini, tapi referensi dan nama-namanya nggak disebutin di sini, dan hanya 3 yang di-mention di sini. Tim ini kembali dibentuk setelah Carter Hall diperlihatkan berita dan laporan kemunculan Black Adam. Dia lalu memanggil lagi partnernya Dr. Fate dan merekrut superhero baru sebagai anggota The Justice Society, termasuk Atom Smasher dan Cyclone. Di
Di film ini, Carter Hall diceritakan sebagai reinkarnasi dari Khufu, seorang pangeran Mesir yang jiwanya terus bereinkarnasi di setiap generasi. Carter sendiri lebih dikenal sebagai seorang arkeologis, kurator museum, dan seorang superhero dengan identitas Hawkman. Dia juga jadi leader sekaligus fasilitator dari tim The Justice Society. Hawkman menggunakan material langka bernama Need Metal sebagai bagian dari senjata dan teknologinya. Need Metal sendiri diceritakan sebagai sebuah metal langka yang berasal dari planet Thanagarian. Metal ini punya kelebihan untuk menegasi gravitasi dan punya ketahanan tinggi. Metal ini juga bisa digunakan untuk terbang dan menahan segala macam bentuk serangan. Hawkman menggunakan Need Metal untuk membuat pesawatnya bernama Hawk Cruiser. Dengan metal ini, pesawatnya nggak mudah dihancurkan. Hawkman juga membuat armor, sayap, dan senjatanya. Senjatanya sendiri bisa mengeluarkan semacam energi dan bisa berubah bentuk sesuai dengan yang dia inginkan. Berikutnya, Kent Nelson alias Dr. Fate. Based on komik dan filmnya, Kent bertemu dengan sesosok entitas kosmik bernama Nabu yang memberikannya Helmet of Fate dan menunjuk dia sebagai Lord of Order. Dia diberi tugas untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dan kekacauan. Nah, dengan menggunakan Helmet of Fate, Kent menjadi seorang penyihir kuat. Dia punya berbagai macam kekuatan sihir dari mulai membuat klon dirinya, menciptakan proyeksi benda, bisa eksis secara bersamaan di lebih dari satu tempat, teleportasi, energi blast, membuat jebakan dari cermin, telekinesis, dan melihat masa depan. Selanjutnya ada Albert Rostein alias Atom Smasher. Di film ini dia diceritakan sebagai keponakan dari Albert Pratt, seorang superhero dengan julukan Atom yang jadi anggota pertama Justice Society. Pratt adalah mentornya Al. Al dilatih untuk jadi superhero secara khusus. Pratt mewarisi kostum superhero-nya Atom kepada Al dan merekomendasikan dia untuk masuk Justice Society. Dan sama kayak pamannya, Al juga punya kekuatan untuk memanipulasi struktur atomnya untuk memperbesar tubuhnya seukuran raksasa. Dan terakhir ada Maxine Hankel alias Cyclone. Maxine awalnya adalah seorang manusia biasa yang diculik di usia 15 tahun untuk dijadikan objek eksperimen nanoteknologi oleh seorang ilmuwan gila. Nanite dalam tubuh Maxine membuat Maxine jadi metahuman dengan kekuatan aerokinesis atau mampu memanipulasi angin. Di satu momen, Maxine menggunakan kekuatannya untuk melawan seorang penjahat bernama King. Hawkman membantu Maxine mengalahkan King dan dia menawarkan Maxine untuk jadi anggota Justice Society, tim superhero yang dari kecil dia idolakan. Nah, origin Maxine ini mengingatkan kita sama cerita dari karakter Abner Krill alias Polka Dot Man yang muncul di film The Suicide Squad. Di situ diceritakan kalau Krill menjadi metahuman setelah dia jadi objek eksperimen ibunya. Ibunya Krill adalah seorang saintis di Star Lab. Dia menggunakan research-nya untuk mengubah anaknya menjadi manusia super. Krill disuntikan virus interdimensi yang membuat Krill punya polkadot yang tumbuh di kulitnya. Polkadot ini bisa digunakan untuk meledakkan objek. Nah, kepikiran nggak sih kalau ilmuwan yang menculik Maxine ini mungkin adalah ibunya Krill atau kelompok ilmuwan di Star Labs? Mereka menggunakan Maxine sebagai objek uji coba nanites sebelum nanites itu dipakai ke Krill. Oke, udah originnya. Kita masuk lagi ke filmnya. Nah, di film ini terungkap kalau patung yang ada di Kandak ternyata bukan patungnya Ted Adam. Dan hero of Kandak yang dikenal dalam sejarah ternyata bukan Ted Adam, tetapi Hurut, anaknya Ted Adam. Hurut yang jadi champion of Kandak memindahkan kekuatannya ke bapaknya. Tapi setelahnya, Hurut mati dipanah oleh asasinnya King Ahton. Nah, yang menarik adalah kenapa kekuatan Hurut malah pindah ke Ted Adam, sedangkan kekuatan Billy Batson yang di film Shazam bisa di-share ke keluarganya. Kan kalau kekuatan bisa di-share, Hurut mungkin nggak mati karena masih punya kekuatan. Bahkan Hurut dan Ted Adam bisa dengan mudah mengalahkan King Ahton tanpa embel-embel dendam. Nah, cerita ini jadi pembeda di komik. Di komik kekuatan Black Adam justru datang karena di-share sama ponakannya yang ditunjuk langsung sama Council of Wizards. So, dengan kekuatan Hurut yang malah pindah bukan di-share, tentunya ini jadi beda dan tentu punya faktor sendiri. Nah, ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab ini. Pertama, baik Hurut atau Billy Batson, keduanya ini beda situasi dan kondisi. Nah, Hurut adalah manusia pertama yang ditunjuk untuk mendapatkan kekuatan Shazam, versi awal dari Champion of Wizards. Jadi belum dieksplor tuh kalau kekuatan Shazam ini bisa ditransfer ke orang lain. Karena ini versi awal, ini hanya didesain untuk satu orang saja, bukan untuk di-sharing. Nah, kedua, ini karena secara bersamaan Hurut juga mengucapkan kata Shazam berbarengan dengan Ted Adam yang juga mengucapkan Shazam. Dan karena itu, kekuatan Hurut justru pindah bukannya terbagi ke Ted Adam. Dan ini karena Ted Adam juga nggak tahu kata Shazam sebelumnya. Jadi Hurut harus ngasih tahu dulu ke Ted Adam kata itu supaya bisa dia ucapkan. Dan ketika diucapkan, karena barengan malah memindahkan kekuatannya. Atau malah sebenarnya Hurut masih punya kekuatan itu ya. Waktu dia bilang Shazam, dia balik ke bentuk manusia biasa. Coba aja kalau dia bilang Shazam lagi, mungkin dia bakal balik lagi ke bentuk manusia super. Dan dua-duanya dapat kekuatan. Ketiga, karena tongkat. Di film Shazam, Billy meminta keluarganya buat memegang tongkat Shazam sebelum ngucapin kata Shazam.
Dan karena tongkat ini, keluarga Billy dapat kekuatan mereka langsung dari sihir Shazam, bukan di-share dari kekuatannya Billy. Sedangkan Hurut nggak pakai tongkat. Ted Adam langsung memegang tangannya Hurut, makanya kekuatannya pindah bukannya ke share. Dan satu lagi nih, 4. Mungkin alasan kenapa nggak bisa di-share karena Shazam Hurut dan Shazam Billy ini adalah karena beda versi source kekuatannya. Shazam Hurut dan Shazam Billy ternyata beda guys, beda dewa. Nah, kata Shazam kita tahu adalah akronim dari nama dewa-dewa yang diberikan kekuatannya kepada si champion. Nah, Shazam versi Hurut dapat powernya dari seperti stamina dari Dewa Su, kekuatan dari Amon, kebijaksanaan dari Zehuti, power dari Aten, dan keberanian dari Mehun. Sedangkan Shazam versi Billy dapat power seperti kebijaksanaan dari Solomon, kekuatan dari Hercules, stamina dari Atlas, power of Zeus, keberanian dari Achilles, dan speed dari Mercury. Nah, karena beda, cara transfer kekuatannya pun udah pasti juga beda. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, kapan kekuatan Shazam ini malah jadi berubah dewa? Jawabannya ya karena kekuatan dewa yang pertama ini masih dimiliki oleh Black Adam. Makanya pas ke Billy Batson, dewanya ya beda lagi. Black Adam kan nggak diambil kekuatannya, dia cuma dikurung. Dan untuk champion selanjutnya, para penyihir mengambil kekuatan dari dewa-dewa lainnya. Ketika Black Adam berpikir dia berhasil membunuh Ismail, Black Adam sadar kalau kekuatannya hanya membawa kesedihan, apalagi setelah melihat Amon terluka. Dia memutuskan untuk menyerah kepada Justice Society dan berubah ke bentuk manusianya dengan mengucap kata Shazam. Justice Society membawa Black Adam ke markas rahasia Task Force X yang berada di bawah lautan. Markas ini dikoordinir oleh Emilia Harcourt, agen NSA dan bagian dari organisasi Argus. Emilia Harcourt terakhir muncul di series Peacemaker yang di endingnya diperlihatkan kalau Emilia ini bangun dari komanya setelah melawan para Butterfly. So, film ini menunjukkan nasibnya selanjutnya. Dia bekerja untuk Waller di Task Force X, seperti John Economus yang kembali lagi bekerja dengan Waller di penjara Belle Reeves. Black Adam dikurung dalam sebuah chamber berisi air yang digunakan untuk mengawetkan tubuhnya dalam suspend animation dan mencegah dia mengucapkan kata Shazam lagi. Black Adam bukan satu-satunya orang yang dikurung di sini, karena kalau kita perhatikan ada banyak chamber yang berisi banyak tahanan dan juga bahkan ada monsternya. Sepertinya mereka dikurung di tempat ini karena dinilai sangat berbahaya, makanya mereka butuh penjagaan khusus di luar penjara Belle Reeves. Para tahanan-tahanan ini tentunya adalah aset-aset ya bagi Task Force X. Sewaktu-waktu mereka bisa dimanfaatkan untuk misi Suicide Squad-nya Waller kalau dibutuhkan. So, ini sebenarnya bisa jadi penghubung dengan proyek Suicide Squad selanjutnya atau tim superhero lain bentukan Task Force X seperti Argent dan Checkmate. Meskipun Black Adam sudah dikurung, Vision Dr. Fate ternyata masih belum berubah. Dia masih melihat bagaimana Hawkman mati di kandang. Kalau di komik ofisialnya, Vision ini bermula saat Dr. Fate menyelamatkan sekumpulan bocah dari sesosok iblis yang disummon ke bumi. Dr. Fate melawan iblis itu dan dalam prosesnya, iblis itu memberikan Dr. Fate sebuah vision yang menunjukkan bagaimana Black Adam duduk di tahta Kandak setelah membunuh seluruh anggota JSA termasuk dirinya. Nah, untuk mengakhiri vision buruknya, Dr. Fate mengontak Hawkman dan kembali join ke Justice Society. Vision ini lalu berlanjut sampai ke filmnya. Nah, untuk mengubah takdir kematian Hawkman, Dr. Fate memilih mengorbankan dirinya dengan melawan Sabbac sendiri. Pertanyaannya, kenapa Dr. Fate memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri? Kalau kita lihat dari dialognya, Dr. Fate mengatakan kalau dia mencoba melihat masa depan dari dirinya dan tidak bisa melihat apa-apa. Artinya dia tahu kalau dia bakal mati dan percaya kalau kematiannya bisa mencegah kematian Hawkman. Dr. Fate merasa dengan tidak melihat apa-apa di masa depan sebagai sesuatu yang menurut dia indah, yang menandakan kalau dia memang pengen mati dan merasa kalau kematian adalah sesuatu yang baik, at least untuk dirinya. Ternyata visionnya tentang Hawkman tetap kejadian. Di final battle ada momen yang menunjukkan bagaimana Hawkman mati seperti di Vision Dr. Fate. Tapi yang mati bukan Hawkman, tapi bayangan cloning dari dirinya yang menggunakan Helm of Fate. Well, tindakan pengorbanan yang dilakukan sama Dr. Fate sebenarnya adalah bagian dari usahanya untuk mengubah takdir kematiannya Hawkman. Mungkin tujuannya supaya jiwanya ini bisa bersatu dengan Helmet of Fate yang nantinya bakal dipakai sama Hawkman untuk menipu Sabbac supaya Hawkman gak terbunuh. Takdirnya Hawkman adalah mati ditusuk dan Dr. Fate tetap membiarkan vision terjadi tapi diubah dengan menggunakan bayangan cloning dari Hawkman. Makanya Helm of Fate-nya juga baru hilang setelah Sabbac berhasil dikalahkan. Itu karena sebelumnya jiwa Dr. Fate masih ada di helm ini. So, Helm of Fate sekarang udah nggak ada. Apakah itu artinya kita nggak bakal melihat lagi Dr. Fate di DCU?
Di komik, Helmet of Fate sendiri adalah satu dari 3 relik selain Amulet of Anubis dan Cloak of Destiny yang menyimpan kekuatan dari Nabu sebagai Lord of Order. Relik ini diberikan Nabu ke para championnya yang jadi Agent of Order. Dengan menghilangnya Helmet of Fate dari Kent Nelson, itu artinya tugas Kent sebagai Dr. Fate sudah selesai dan kekuatannya akan kembali lagi ke Nabu sebagai Lord of Order. Nah, selain Kent Nelson, Nabu di storyline juga pernah menunjuk beberapa orang untuk mewarisi legacy dari Dr. Fate. Sebut aja karakter seperti Inza Kramer, Benjamin Stoner, Eric Strauss, Linda Strauss, Hector Hall, Kent Nelson kelima, Khalid Ben Hassin, dan Troll. So, dengan perginya Kent Nelson, ada kemungkinan kalau satu di antara karakter-karakter ini mungkin akan menjadi pengganti Kent Nelson sebagai Agent of Order selanjutnya dan mungkin akan bergabung lagi di Justice Society. Di ending, ada satu momen menarik lagi antara Atom Smasher dan Black Adam, di mana si Atom bilang, "We made pretty good team," dan Black Adam ngerespon dengan ngasih senyum dan setuju sama Atom. Atom Smasher juga nanya, mungkin kita bisa yang langsung dipotong Black Adam. Nah, scene ini sekilas tersirat kalau ini mungkin bakal menjadi awal kedekatan mereka di DCU. Di komik, Black Adam dan Atom Smasher diceritakan punya kedekatan sendiri sejak Black Adam join ke JSA. Sampai satu titik mereka jadi partner dan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Di satu momen, Black Adam dan Atom Smasher dikecewakan sama Justice Society ketika Justice Society menghentikan Black Adam untuk membunuh villain bernama Cobra yang akhirnya bebas setelah dia mengancam pengadilan. Ini membuat Black Adam dan Atom Smasher keluar dari Justice Society dan membuat tim superhero sendiri. Misi pertamanya adalah untuk membunuh Cobra dan menjatuhkan diktator di Kahndaq. Misi mereka akhirnya berhasil dengan Black Adam yang membunuh Cobra, sementara Atom Smasher membunuh diktator di Kahndaq. Seiring waktu, Atom Smasher mulai mempertanyakan motif dari Black Adam dalam memerintah Kahndaq, karena semakin kesini, Black Adam makin jadi brutal. Sampai di suatu momen ketika Atom Smasher mati di tangan villain Spectre, Black Adam menghidupkan kembali Atom Smasher dan membawanya ke markas JSA, di mana setelah itu, Atom lalu diadili pemerintah dan dipenjara karena kejahatannya bersama Black Adam. So, ada kemungkinan kalau ke depannya kita akan melihat bagaimana Atom Smasher akan teaming up dengan Black Adam, entah itu di Kahndaq atau malah justru di Justice Society. Film ini selesai dengan Ted Adam yang memilih untuk menjadi Protector of Kahndaq dibanding jadi penguasanya. Dan dari sinilah Ted Adam mengambil nama superhero barunya, Black Adam. Sebagai Protector of Kahndaq, Black Adam kayaknya nggak bakal sendiri, di mana dia bakal dibantu sama Adriana dan Amon untuk menjaga Kahndaq. Adriana bakal jadi istri Black Adam dan Amon jadi anak angkatnya. Kalau kita nge-refer ke komik, Black Adam pernah diceritakan membentuk sebuah tim superhero bernama Black Marvel Family. Ini adalah counterpart dari Shazam Family. Mereka punya role utama untuk menjaga Kahndaq dari ancaman. Black Marvel Family ini awalnya beranggotakan keluarga terdekat Black Adam. Adriana dan Amon diberikan kekuatan Shazam oleh Black Adam yang membuat mereka menjadi superhero dengan julukan Isis dan Osiris. Kelompok ini berkembang dengan memasukkan Mary Marvel, alter ego dari Mary Batson, dan sesosok monster bernama Sobek. So, ada kemungkinan kalau film selanjutnya kita bakal melihat bagaimana Black Adam akan nge-share kekuatan supernya untuk menjadikan Adriana, Amon, bahkan Karim menjadi manusia super dan membentuk Black Marvel Family. Dan kedepannya, Black Adam dan Black Marvel Family mungkin akan berkonflik dengan Shazam dan juga family-nya di film crossover mereka nanti. Nah, masih ada post credit scene yang bakal gue bahas, tapi kayaknya bakal kepanjangan kalau gue bahas di video ini. So, gue bakal bikin pembahasan post credit scene film Black Adam ini di next video yang khusus ngebahas tentang kemunculan Superman, potensi konflik mereka, dan kelanjutan perjalanan Superman di DCEU. So, make sure kalian subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena gue juga bikin konten di sana. Dan kalau kalian menonton, kalian bisa pakai voucher yang ada di bawah. Kalian bakal dapat diskon 15.000. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.